Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silaska Kuzaifa dengan NIM 15036222031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas pertama saya dalam mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Arthur SPD MPD. Problem based learning. Pada era revolusi industri 4.0 mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan di dunia pendidikan dengan meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mencetak pelajar Pancasila yang salah satu dimensinya adalah bernalar kritis. Ini menurut Budi Wiono. Problem-based learning adalah salah satu model pembelajaran yang mengangkat masalah-masalah di lingkungan yang dapat menjadi topik pembelajaran agar siswa dapat berpikir critical thinking. Siswa dituntut untuk belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, dalam problem-based learning ini ada langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama itu orientasi pada masalah atau merumuskan masalah atau mencari masalahnya. Yang dua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing peserta didik dalam proses diskusi. Dan yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi pembelajaran. Yang kelima, menganalisis proses pembelajaran. Ini diungkapkan dalam Trianto pada tahun 2011. Nah, kemampuan berpikir kritis akan berdampak pada cara berpikir yang logis dan reflektif yang dapat digunakan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik. Nah, hal observasi menunjukkan bahwa pembelajaran masih didominasi oleh guru. Peserta didik tidak mempunyai aktivitas yang mendukung untuk berpikir kritis, dan tidak semua peserta didik aktif dalam diskusi identifikasi masalah. Oleh karena itu, guru mencoba menggunakan cara mendemonstrasikan video yang berisi masalah dan peserta didik diminta untuk mengomentari permasalahan dan cara menanggulangi permasalahan yang ada. Dengan mendorong peserta didik untuk aktif dalam mengkonstruksi masalah, diharapkan peserta didik atau siswa akan terbiasa dengan adanya permasalahan yang timbul dan memberikan solusi permasalahan sehingga siswa dapat percaya diri untuk proses identifikasi masalah, mencari solusi, dan mempresentasikan. Pada wawancara dengan guru di SMK, ditemukan bahwa praktik belum memiliki standar acuan penilaian. Selama ini pembelajaran hanya menggunakan metode tanya jawab, sehingga siswa kurang terkontrol secara keseluruhan. Ini menurut Nurtanto dan Sofyan. Oleh karena ini, hasil belajar siswa masih banyak yang belum mencapai kompetensi dan pelaksanaan pembelajaran belum berpusat pada siswa, sehingga diperlukan adanya penyeimbangan aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Dalam hal ini, strategi yang digunakan adalah problem-based learning dengan menggunakan permasalahan sebagai starting point-nya, di mana siswa mencari solusi permasalahan sehingga dapat dipercaya meningkatkan keaktifan siswa. Selanjutnya, problem-based learning ini memberikan dampak yang lebih baik terhadap hasil belajar dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Siswa mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dengan melakukan pembelajaran based learning. Ini menurut Dwi Anggraini. Ini berarti motivasi belajar sebagai pendorong usaha dalam pencapaian hasil belajar. Untuk memilih model pembelajaran based learning, hendaknya pengajar mempertimbangkan motivasi dan kemampuan awal siswa. Jika motivasi siswa rendah dan kemampuan awal rendah, maka pembelajaran yang baik adalah pembelajaran konvensional. Tapi, jika motivasi siswa rendah dan kemampuan awal tinggi, maka digunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, pada Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan Volume 2, salah satu penelitian pada SMK 1 Mojokerto, tepatnya pada kelas 11 TGB atau Teknik Gambar Bangunan, memiliki hasil belajar kognitif peningkatan dari 24% menjadi 79% dengan menggunakan prosedur pembelajaran problem-based learning. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan dan peningkatan pemahaman siswa meningkat setelah siswa terbiasa menggunakan masalah sebagai starting point dalam pembelajaran. Salah satunya, contoh pada siswa SMK Konstruksi Bangunan, pada mata pelajaran konstruksi bangunan gedung,
Guru mencari satu permasalahan mengenai kegagalan akan suatu bangunan. Permasalahan tersebut bisa berupa foto ataupun video yang menunjukkan kegagalan dari bangunan tersebut. Dengan melihat foto ataupun video tersebut, siswa diharap dapat menganalisis hal utama yang menjadi penyebab kegagalan dari bangunan itu sendiri. Dengan proses menganalisis itu, siswa menggunakan kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan dan mengaitkan kegagalan suatu bangunan tersebut dengan penyebab utamanya. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, penggunaan metode based learning dinilai dapat membangun keaktifan siswa, karena siswa dapat menggunakan kemampuan berpikir kritisnya untuk memecahkan suatu persoalan. Dan pemecahan masalah juga harus didasar dengan fakta, bukan hanya opini semata. Di mana dengan ini, siswa diyakini akan lebih banyak mencari tahu apa ataupun melakukan literasi yang lebih mendalam dalam memperkuat suatu jawaban dari persoalan permasalahan. Itu dia presentasi dari saya mengenai problem based learning, dan ini adalah daftar pustaka, dengan jurnal yang saya pakai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.